dengarnya aja juga bisa merasakan, apalagi yang betul-betul mengalaminya ya. Jadi saya jadi apa ya? Jadi ingat lagi, jadi sedih juga ya. Iya. Tapi itu bukan perjalanan bukan akhir ya. Oh, bukan akhir. Awal kesulitan. Itu awal. Dia udah belajar mati-matian pagi, siang, sore sampai tengah malam. Saya jemput dia jam 2 malam, dia masih belajar ya. Ngampus itu nilainya masih D. Ini. Atau saya terlalu memaksakan Tuhan. Ya kan Tuhan dipaksa gitu ya. Iyain gitu ya. Tapi tanggung sendiri gitu ya. Kalau anak kita kondisinya seperti apapun ya, pokoknya jangan hakimi dia lah. Ya. Jangan pernah dibunuh apapun yang menjadi keinginan dan cita-cita dia. Iya, dorong terus aja. Walaupun menurut logika kita ya mungkin pengalaman kita sekian puluh tahun gak mungkin gitu. Tapi gak apa-apa lah tuh. Minimal sulit gitu ya. Iya, karena kalau kita merasa gak mampu ya. Ternyata dari hasil pemikiran saya, mengundang rezeki itu salah satu yang paling penting adalah jangan pelit. Iya. Itu aja, jangan pelit. Kalau mau buka rezeki yang datang, jangan pelit. Iya. Nah, termasuk buka peluang orang lain, maka peluang untuk diri sendiri datang. Betul. Beri pada orang lain, kita malah dapat. Betul. Tapi kalau kita pelit, apalagi sampai nutup kesempatan orang lain, kesempatan kita juga jelas-jelas tertutup itu. Iya. Iya kan? Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya Yunus Timotius. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kali ini saya mengundang seorang teman lama sebenarnya ya. Tapi beliau akan bercerita tentang putrinya. Saya ingat sebuah kata-kata atau kalimat seperti ini. Di balik keberhasilan seorang suami, ada seorang istri yang sukses. Nah, kali ini di balik keberhasilan anak-anak, ada orang tua yang sukses, yang mengantar putra atau putrinya menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Nah, kita akan dengarkan beberapa cerita, beberapa kisah betapa Tuhan luar biasa bekerja lewat keluarga tamu saya kali ini, dan khususnya pada putri-putri beliau. Segera kita temui Bapak Insinyur Victor Asi, MBA, MT. Kita akan segera berbincang dengan beliau. Pak Victor, apa kabar? Kabarnya luar biasa. Kita udah lama gak ketemu Pak ya? Iya, sudah lama sekali ya. Berapa tahun ya? 5, mungkin 10 tahun mungkin. Lebih mungkin Pak. Ya? Lebih. Okay. Tapi kita masih mending berteman di Facebook ya. Iya, untungnya ada sosmed ya. Ada sosmed, oke. Jauh di fisik tapi dekat selalu di medsos. Oke. Pak Victor, saya tertarik ketika Pak Victor posting beberapa kisah ya, cerita tentang Vio. Oh iya. Ya, kemudian tentang Ivy. Jadi Pak Victor punya 2 orang putri ya? Iya, saya hanya punya 2 orang anak dan kebetulan dua-duanya putri. Saya dua-duanya putra. Oke, jadi saya tertarik. Wah, ini luar biasa kasih Tuhan yang berlaku untuk keluarga Pak Victor. Nah, saya mau kisah itu dikisahkan di podcast ini bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan juga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi para penonton kita. Ya, oke. Kita mulai dulu dengan Pak Victor. Pak Victor kalau punya putri yang pinter, orang bilang nggak heran lah, bapaknya pinter kok. Pak Victor insinyur, kemudian punya 2 gelar master. Ya, saya mau mulai dengan hal-hal ringan dulu. Pak Victor lahir di mana? Di Cirebon. Tamu saya yang lalu juga dari Cirebon. Cirebon juga. Sama ya. Iya, banyak orang Cirebon ini Pak. Iya. Oke, lahir di Cirebon ya. Jadi SD, SMP, SMA semua di Cirebon. Di Cirebon.
Kemudian kuliah Saya kuliah di Bandung. di mana Pak? Saya kuliah di satu politeknik, terus saya S1-nya di Unpad, terus ITB S2. Oh, itu ya. Oke. Nah, kemudian menikah, punya putri. 2 putri ya? 2. Oke. 2 putri ini ada tanda-tanda kah sejak hamil atau sejak mereka bayi ada sesuatu yang ini anak pasti luar biasa gitu. Atau minum susunya lahap banget atau ada apa Pak kira-kira? Atau sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ya? ada. Tiba-tiba tumbuh masuk sekolah. Kapan mereka mulai muncul nampak prestasinya? Nah, ya ini mungkin ada satu kisah ya yang mungkin saya juga waktu itu saya jadi teringat nih tadi waktu istri saya hamil, ya putri pertama itu sering didoain. Tumpang tangan perutnya. Ini saya doain. rahasia yang bukan rahasia lagi. Iya. Ya, banyak yang tahu, betul. tapi nggak suka mempraktekkannya. Nggak suka mempraktekkan atau lupa. Atau ada juga yang anggap remeh. Oh iya, iya. Masa sih? Tapi ternyata itu yang dilakukan. Iya, itu yang saya lakukan pertama gitu ya. Yang melakukannya Pak. Saya Victor? sendiri, iya. Oh, oke. Jadi saya tumpang tangan, saya doain. Isi doanya? Isi doanya supaya anak ini jadi berkat, gitu kan. Jadi anak Tuhan yang perkasa, baik di bumi maupun di surga. Semua gitu. yang baik-baik lah ya. Semua yang baik pasti orang tua doain anak ya. Setiap malam atau sesering apa? Sesering mungkin sih. Oh, Sesering ada kesempatan, mungkin. ada ini kesempatan, lakukan. iya. Gitu. Toh nggak bayar ya? Gratis, iya. Jadi jangan anggap remeh ya dengan doa seperti itu ya. Betul. Kan ada yang bilang bayi dalam kandungan dikasih musik klasik. Iya. Dengarkan musik klasik. Karena nanti manfaatnya ada. Itu aja orang percaya toh. Iya. Masa dengan doa orang nggak percaya ya? Betul. Betul. Terlalu kan kalau Iya. orang percaya, orang Kristen tapi tidak mau berdoa untuk bayi yang ada dalam kandungan istri ya. Betul. Okay. Jadi dimulai dulu dengan itu ya. Dimulai dengan itu, betul. Dan bayinya mengaminkan loh. Oh, tahu dari mana? Maksudnya gini, waktu udah usia-usia menjelang lahiran itu kan sudah mulai bisa bergerak ya. Jadi kalau dipegang dia bisa nendang gitu. Nendang gitu ya. Nah, itu bereaksi kan ya. Anggap aja mengaminkan. Dan ya terbukti kemudian sih. Gitu. Iya. Ada yang bilang kalau udah orang beriman udah jangan dilawan lah. Dia mau ngomong apa iya kan aja deh. Ya, walaupun itu amin atau enggak iya kan aja deh gitu ya. Karena iman memang bukan suatu hal yang perlu didebatkan ya. Betul. Boleh dibahas tapi bukan untuk diperdebatkan. Betul. Oke, jadi diaminkan oleh si bayi gitu ya. Ada responnya ya. Dan saya juga setuju Pak. Saya juga setuju. Reaksi dari si bayi ya. Betul. Oke, kemudian lahirlah dia normal. Setelah sekolah malah kecewa. Oh. Iya. Hasilnya berbeda. Hasilnya beda. Ada yang bilang gini, nah itu kan kebalikan, makanya jangan percaya. Iya. Jadi waktu udah sekolah SD kelihatannya setelah SD ya, setelah masuk SD itu anak ini sampai SMP gitu ya, di sekolah ini lemah sekali matematiknya. Jadi nilainya itu jelek terus. Jadi udah langganan, kalau kita udah hafal nih, kalau udah mau kenaikan kelas kita dipanggil. Mi fa sol katanya. Ya jadi udah pasti dipanggil gitu ya, benar. Jadi kalau rapot itu yang ngambil ya saya, saya yang datang gitu, nggak boleh anaknya yang ngambil, orang tuanya harus ngambil. Waduh, udah ngerti lah ya. Udah ngerti, begitu datang juga diceramahin dulu sama wali kelas biasanya. Dibilang anaknya beginilah, begitulah, terus. Ini kalau nanti ujian akhir ya, wais kalau nilainya nggak bagus nanti nggak naik kelas. Wah, udah. Intimidasi ya? Udah seperti itu. Tiap tahun. Walaupun tidak bermaksud itu, tapi ya kenyataannya terintimidasi ya. Iya. Nah, dan itu pun ya begitu bagi rapot naik kelas, karena dia ada perbaikan ya, baik naik kelas. Tapi ya tetap aja diceramahin dan ya bilang, aduh. Segala macam lah nasihat yang harus kita terima, termasuk dilesin apa segala macam gitu ya. Gitu. Cuma saya waktu itu prinsipnya gini. Nah ini juga bikin anak jadi sedih ya. Saya lihat anak saya dulu jadi pendiam, jadi apa ya? Dia jadi minder gitu ya. Minder, benar. Minder. Jadi kalau misalkan waktu bagi anak saya cerita, waktu bagi rapor, mah tahu nggak katanya? Tadi waktu
bagi rapot, dia sih nggak ngambil rapot. Saya yang, tapi kan dikumpulin kan, bagi rapot. Dibilang ada yang tidak naik kelas. Oh semua lihatnya ke dia. Tertuduh jadinya ya. Aduh kasihan. Nah itu saya juga lihat anak saya, aduh kasihan gitu kan. Tapi saya bilang sama dia, saya bilang kamu nggak bodoh. Saya bilang nggak apa-apa, teman-teman kamu anggap kamu bodoh, guru kamu anggap kamu bodoh. Saya bilang kamu nggak bodoh. Saya bilang gurunya aja yang nggak bisa ngajar. Saya bilang menghibur diri. Karena saya ingat ini kata-kata Profesor Surya ya, kan katanya nggak ada sebenarnya anak yang bodoh katanya. Yang ada itu kan guru yang nggak bisa ngajar. Nah, saya kalau ingat itu masih suka apa? Terharu ya. Saya aja dengarnya aja juga bisa merasakan, apalagi yang betul-betul mengalaminya ya. Jadi aduh saya jadi apa ya? Jadi ingat lagi jadi sedih juga ya. Sayangnya, bukan sayangnya, syukurnya itu sudah berlalu. Iya, saya udah alami itu bertahun-tahun ya. Terus sama istri juga sampai bingung gitu ya. Ini anak gimana gitu kan ya. Sampai akhirnya sampai SD, SMP masih begitu. Sebentar Pak, saya potong ya. Dalam kondisi seperti itu, ada kecewa nggak sama Tuhan Pak? Saya sebenarnya nggak kecewa sih. Karena saya yakin Tuhan pasti punya satu rencana yang indah ya buat anak ini ya. Oh, itu juga rahasia kedua loh. Itu rahasia kedua. Jadi kita kan mau cerita kesuksesan dari Vio nih ya. Nah, nantilah. Nah, ini masih belum ya. Iya. Tapi dalam proses-proses yang tidak enak itu, ya di antaranya Pak Victor tidak kecewa, apalagi komplain, ngomel-ngomel sama Tuhan. Iya. Tidak kan? Saya enggak. Lanjut Pak. Saya yakin Tuhan punya rencana yang indah buat anak ini gitu. Dan saya juga bilang sama anaknya ya, kamu nggak bodoh kok. Kamu nggak bodoh, saya bilang. Selalu ditekankan itu ya? Iya. Lakukan aja yang terbaik yang kamu bisa. Saya bilang gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya juga bilang sama dia, tetaplah berani bermimpi besar. Mau jadi apa nanti? Saya bilang gitu. Meskipun kondisinya seperti no hope ya. Tapi tetap bilang kamu nggak bodoh. Dan yang luar biasa menurut saya Pak ya. Kalau anak pintar, kamu mau jadi apa? Tapi dengan kondisi anak yang seperti itu, tetap Pak Victor berani bilang, beranilah bermimpi besar. Ini gendeng ini Pak. Dan saya nggak pernah hukum anak saya gara-gara nilai. Nggak pernah. Saya lihat orang tua yang lain kan ada yang anaknya dimarahin. Saya bilang, wah karena juara 3 saja dimarahin habis-habisan dilempar rapot. Saya pernah lihat itu. Waduh, saya bilang anak saya ngelihat gitu syok juga. Ya, temennya dia gituin gitu. Dia jadi apa? Juara 3 dari bawah. Iya. Nah, oke. Terus berani bermimpi besar. Iya. Gitu ya. Nah tapi di situ dia tetap minder ya. Apalagi ya jadi pendiam, terus suka dibully juga di sekolah ya. Nah akhirnya saya waktu SMP itu karena mungkin bosan kali dipanggil wali kelas ya, lama-lama kepala sekolah yang manggil. Nah itu akhirnya saya putuskan waktu itu ya sudah, saya pindahin anak saya. Berarti memang benar seperti kata Profesor Surya, mungkin gurunya nggak bisa ngajar anak saya. Atau ini bahasa lain, tempatnya nggak cocok. Jadi, harus cari tempat lain. Iya, jadi akhirnya saya pindahin. Di kelas berapa itu? Lulus SMP. Oh, setelah lulus, tidak lulus, diteruskan di sekolah itu SMA-nya, pindah SMA lain. Okay. Saya tanya, kamu mau sekolah di mana? Oh, dia mau sekolah yang favorit di Bandung. Swasta yang favorit. Wah, gawat. Saya pikir, mau di situ ya. Saya nggak bilang nggak akan bisa. Daftar, ujian, tes kan. Karena di sekolah lain ya, dites, gagal, ditolak. Tapi direferensikan ke sekolah lain. Karena sekolah yang dia nggak pengen sebenarnya nggak daftar. Itu pun di sekolah itu waktu saya ke sana, itu pun kasihnya IPS, nggak boleh IPA. Dia maunya IPA. Iya, dia mau IPS kasihnya. Boleh masuk tapi IPS. Gitu. Dan itu pun waktu itu saya tanya mana saya, kamu nanti emang kalau SMA lulus mau kemana? Saya mau ke ITB katanya. Saya bilang ITB. Iya, harusnya kan IPA. Terus ini sekolahnya bukan yang favorit. Kalau dari sekolah yang favorit dia mau, saya yakin lah banyak peluangnya besar gitu kan. Betul. Tapi ini sekolahnya satu lagi. Terus saya tanya sama kepala sekolah. Saya ingat tuh sama sekolahnya saya tanya, Bu, saya mau tanya,
lulusan sini ada yang masuk ITB nggak? Saya bilang gitu. Survei kecil-kecilan. Ya, karena saya tahu anak saya walaupun secara kondisi mungkin impossible gitu ya. Dia mau masuk ITB gitu. Terus dia bilang, si kepala sekolahnya juga mikir lama. Saya ingat tuh mikir lama. Dia bilang, ada nggak ya? Oh, ada satu, tapi apa? Saya lupa pokoknya. Ya mungkin gimana lah, cuma satu orang dia bilang gitu. Oh gitu ya. Dari IPS ada nggak ya? Dia ketawa. Karena saya harus masuk IPS. Tapi akhirnya sudah masuk IPS. Seingat saya sih ada yang bisa dari IPS masuk ke ini seni rupa gitu ya. Iya betul. Kalau seni rupa Ya, bisa. fakultas seni. Kalau nggak salah itu juga masuk seni rupa kalau nggak salah. Itu bisa dari IPS ya. Bisa betul. Satu-satunya itu. Iya betul. Nah akhirnya ya udah saya masuk, mungkin ini jalan Tuhan, anak saya harus masuk ke situ. Ya saya bilang kalau ditolak ya berarti itu bukan yang terbaik. Saya selalu tetap tekanin sama anak saya selalu seperti itu. Kalau ditolak berarti bukan yang terbaik. Cari jalan yang terbaik. Mana yang Tuhan buka. Akhirnya masuk sekolah itu di IPS. Nah di situ dia mulai happy. Ya karena matematikanya IPS kan nggak seberat itu ya, IPA. Walaupun dia nggak juara, nggak ini juga. Nah dia udah lebih happy lah, bebannya udah berkurang ya. Nah waktu SMA saya tanya kelas 3 itu mau kuliah di mana? ITB katanya. Mau yang lain enggak? Saya bilang gitu. Ya kita bukan juga dengan bahasa tidak boleh, tapi yang lain enggak. Bijak gitu ya. ya kan kita juga berpikir, ya kita berpikir logis juga gitu kan. Mau yang lain enggak? Saya bilang enggak, maunya ITB, cuma ITB. Saya bilang enggak mau ke mana, ke Unpad atau ke Maranatha. Saya bilang atau ke Unpad kemana? Enggak, maunya ITB. Saya bilang ya udah kalau maunya kamu usaha aja, belajar sungguh-sungguh dan berdoa. Tapi masih dalam status jurusannya di SMA itu IPS kan? IPS. Logikanya bagaimana dia bisa masuk ITB? Di ITB waktu itu ada 2, udah buka fakultas SBM. Jadi ada dua fakultas yang boleh dari IPS. Jadi bukan cuma seni rupa saja. Bukan cuma seni rupa. Buka ada satu SBM. lagi SBM. Iya, waktu itu udah buka sekitar berapa ya? 10 tahun kalau nggak salah sih. Ya, nah itu ada 2. Oh, jadi logis ya? Masih logis. Cuma SBM itu paling favorit untuk sosum. Satu paling favorit se-Indonesia. Iya, waktu tahun itu ya. Dan passing grade-nya tertinggi dan se-Indonesia. Yang kedua paling mahal. Iya, betul. Saya juga mikir, waduh kalau masuk SBM ini berapa, waktu itu kan masih mahal ya. Mereka bikin PKL pakai praktek bisnisnya aja belum praktek bisnis lagi. Itu turnamen golf. Nah, iya. Saya juga sempat pusing juga. Waduh, kalau masuk, tapi apa bisa masuk ya? Ya sudahlah, saya bilang pokoknya dukung saja. Yang penting ada peluang, sekecil apapun. Betul, sekecil apapun ya. Siapa tahu memang Tuhan buka jalan ya harus dijalanin. Ya udah. Akhirnya dia daftar. Nah, begitu lulus, waktu itu harapannya sebenarnya nggak lewat ujian. Karena harapannya itu lewat rapot, seleksi rapot dulu tuh SNMPTN ya namanya. Karena kalau jalur itu kan katanya untung-untungan katanya. Kadang-kadang ada yang pinter banget tapi nggak keterima, tapi ada yang di bawahnya dia keterima gitu. Nah, jadi harapannya itu sebetulnya jalur untung-untungan lah gitu SNMPTN. Nah, tapi ternyata waktu mau daftar SNMPTN itu syok juga. Nggak bisa daftar. Kenapa? Dianggapnya tidak eligible. Jadi sekolah dia itu hanya, kalau nggak salah waktu itu hanya 50% siswa yang kan dari ranking nilai rapot ya, dari seluruh satu sekolah itu 50% itu boleh daftar SNMPTN eligible. Di bawah 50% itu tidak boleh daftar. Dan anak saya masuk di bawah 50%. Jadi untuk SBM itu ada persyaratan tertentu ya? Enggak, itu dari pemerintah. Jadi UTBK waktu itu syaratnya tergantung akreditasi sekolah. Kalau nggak salah sekolah dia waktu itu udah A sih. Tapi seingat saya kalau nggak salah 50% yang boleh daftar. Jadi nggak semua siswa itu boleh daftar. Ada kendala lagi ya? Iya, dan dia termasuk 50% terbawah berarti kalau dia nggak bisa daftar. Saya pikir, waduh udah ditutup lagi. Dan waktu itu nggak ada jalur mandiri. Jadi hanya 2 pilihan untuk masuk ITB itu, kalau nggak SNMPTN yang jalur rapot, satu lagi adalah jalur ujian tulis UTBK. Nah akhirnya ditolak. Nah itu di situ teman-teman anak saya itu ngejek dia tuh, ngebully dia juga. Karena teman-temannya tahu dia mau kuliah di ITB.
Yang benar nih kamu ini, sadar nggak? Gitu ya. Iya. Eling gitu ya. Bahkan diejek-ejek jadiin gibah katanya. Anak saya baru cerita belakangan. Oh. Diejekin katanya, oh daftar aja nggak eligible, nggak bisa daftar SNMPTN, mau masuk ITB katanya. Kompetisi dengan yang pintar-pintar yang lain. Nah itulah di situ ya walaupun sempat down juga ya, tapi saya bilang nggak ada yang mustahil, masih ada satu kesempatan, saya bilang ujian. Kamu belajar aja sungguh-sungguh dan berdoa. Kalau memang itu yang terbaik, Tuhan buka jalan. Akhirnya dia daftar. Dan waktu itu saya juga karena khawatir juga karena SBM itu passing grade-nya tinggi banget. Tinggi. Iya untuk ITB itu. Akhirnya dia daftar. Dia juga banyak berdoa gitu ya. Dan waktu itu ditawarin juga, mau daftar di yang lain enggak? Dia bilang, nggak mau. Saya bilang Unpad aja nggak mau, cuma mau ITB. Waduh, saya bilang tapi nggak apa-apa deh. Saya bilang gitu. Sampai waktu itu sempat juga teman-teman orang tua siswa, teman-teman yang lain tuh bilang anaknya cuma daftar di situ katanya. Kasihan nanti nggak kuliah katanya. Karena sudah terbayang pasti nggak lulus lah gitu. Iya, karena mereka semua bilang nggak lulus gitu. Gurunya juga nggak yakin dia bisa gitu. Nggak ada yang yakin lah satu pun. Nggak ada yang ngedukung ya. Nggak ada, orang tuanya doang. Makanya anak kalau sukses jangan pernah lupa sama orang tua ya. Iya betul. Semua orang tuanya itu pun istri saya sempat marahin saya. Gimana anak nanti kalau nggak kuliah? Ayo cepet daftarin aja di yang lain. Gitu. Tapi saya bilang enggak lah. Enaknya nggak mau ya nggak usah. Saya bilang mau di ITB ya udah ITB saja. Jadi kesempatan dia hanya UTBK itu, dan dia begitu pengumuman itu aduh deg-degannya. Apa? Benar-benar inilah ya. Tegang ya. Tegang banget gitu. Begitu buka di kan metode kayak komputer ya. Buka kan biasa serentak jadi susah masuk gitu ya. Begitu buka kaget gitu. Saya lihat bahwa ITB gitu diterima, ITB SBM aduh. Terus terang kita nangis terus terang sekeluarga. Sesuatu yang nggak mungkin ternyata terjadi. Betul. Kalau orang pintar terima, tetap bersyukur, tetap senang. Tapi berbeda dengan hampir-hampir tidak ada peluang. Betul. Dan ternyata dapat. Betul. Dan itu anugerah Tuhan. Nah, kalau bukan Tuhan bekerja nggak mungkin. Iya, Pak Victor anak saya juga masuk di ITB. Waktu itu dia hanya 2 perguruan tinggi yang dia ikut. Yang pertama lulus diterima, tapi harus bayar. Iya. Saya bilang udahlah ini kan cukup bagus, udah kita bayar aja. Kamu mau masuk ITB silakan, tapi ini kita amankan dulu. Iya. Dia bilang sayang katanya. Kalau saya nanti terima di ITB uang ini hangus. Iya tapi aman dulu saya bilang ya. Nggak usah katanya ya. Ya sudahlah, saya ikuti ya. Saya ikuti. Ikutlah dia seleksi di ITB. Tidak di SBM. SBM ini saya anggap sama-sama ITB, tapi dia setingkat lebih ini daripada di fakultas lain ya. Karena peminatnya banyak jadi passing grade-nya ini. Banyak alasan lah, tapi memang ini favorit ya. Ini jadi dia ikut tes. Dan kita ada pelayanan waktu itu ke Sumatera Utara. Nah di tengah-tengah pelayanan itu keluarlah pengumuman. Masih di Samosir itu waktu itu. Samosir ya. Pelayanan dan kemudian dia baca, dia lulus. Di ITB. Diterima di ITB dan malam itu ada ibadah. Dia langsung bersaksi. Wah puji Tuhan. Ya jadi saya bisa betul-betul mengerti, memahami betapa saya bersuka cita ketika anak saya punya iman diterima di ITB, sehingga berani melepaskan peluang di satu perguruan tinggi yang sudah cukup bagus. Tidak perlu keluar uang dulu lah, nggak usah. Resiko lah gimana nanti. Ternyata dia lulus. Jadi ketika Pak Victor cerita tentang Vio, saya benar-benar bisa memahami dan ikut merasakannya karena saya pernah juga mengalami. Walaupun tentu kegembiraan Pak Victor itu jauh lah levelnya di atas kegembiraan kami sekeluarga. Oke.
sujud syukur lah waktu itu ya. Iya. Tapi itu bukan perjalanan bukan akhir ya. Oh, bukan akhir. Awal Itu kesulitan. awal. Awal kesulitan itu. Iya, seolah-olah pintu masuk gerbang yang luar biasa, tapi ternyata di dalamnya ada onak dan duri. Dan setelah masuk itu ternyata di situ mayoritas IPA. Oh. IPS itu jarang sekali bisa dihitung yang Minoritas bisa masuk. dia ya. Iya, yang apalagi yang lewat UTBK itu ya. Ada juga lewat jalur rapot ya. Nah itu, dan di situ sebenarnya SBM itu saya bilang bukan sosum murni sih ya. Sosum rasa teknik. Karena dia kan dari teknik industri sebetulnya. Awalnya dari teknik industri, baru jadi bikin fakultas baru. Disitulah dia matematika ketemu lagi kesulitan dia yang dulu. Dia udah belajar mati-matian pagi, siang, sore, sampai tengah malam. Saya jemput dia jam 2 malam, dia masih belajar. Ya. Ngampus itu nilainya masih D. Dan waktu itu zaman dia tuh nggak ada perbaikan. 2 mata kuliah matematik nilainya D. Dan di ITB itu kan ya pasti tahu ya, ada TPB itu kan rawan DO ya. Drop out. Dia sampai gimana ya, ngerasa tertekan, ya ngerasa stres, sering pulang kuliah itu kan saya jemput ya. Itu dia kadang nangis gitu ya. Itu untuk mata kuliah matematika. Untuk mata kuliah yang lain? Mata kuliah yang lain waktu itu ya lumayan gitu. Lumayan, tapi inilah bebannya bagus. Ya. Iya gitu, dan awal-awal tuh kan banyak matematika. Kalau di ITB kan TPB itu banyak matematikanya, dan matematikanya itu sulit-sulit gitu di sana itu. Nah itulah, jadi dia benar-benar ngadepin lagi sesuatu yang menakutkan buat dia gitu. Dari SD sampai SMP. Nah dia dapat D 2 kali, dia juga sempat nangis, malah dia sempat nggak percaya diri. Dia bilang, saya apa salah ya Tuhan tempatin saya di sini? Atau saya terlalu memaksakan Tuhan? Ya kan Tuhan dipaksa, gitu ya. Iyain gitu ya. Tapi tanggung sendiri gitu. Ya makanya kan kehendakmu jadilah, kan harusnya itu yang terbaik ya. Iya. Oke, lanjut. Jadi dia takut sekali di DO waktu itu. Takut sekali, dan dia sering nangis gitu ya. Apalagi kalau setiap habis ujian matematika gitu ya. Nah itu saya bilang, enggak, saya bilang Tuhan tuh nggak pernah salah, saya bilang itu. Kalau kamu ditempatkan di situ kan caranya juga nggak mungkin. Malah dia bilang, apa dulu waktu saya jawab pertanyaan itu kebetulan ya, bener ya. Asal milih bener katanya. Saya bilang kan dulu masih sistem minus ya. Saya bilang kalau nebak salah ya minus. Dikurangi. Iya gitu. Tapi dia bilang, sampai dia gitu saking nggak percaya dirinya ya. Tapi bilang nggak apa-apa, pasti bisa, saya bilang, pasti bisa lewatin. Ya. Berusaha yang terbaik, ya, terus tetap berdoa. Dan dia lewatin masa-masa sulit itu. Masa sulit IPK ya dulu 2 gitu kan, mepet-mepet gitu ya. Nah tapi satu hal yang saya kagum sama dia tetap berani bermimpi besar. Jadi waktu TPB itu dia lihat mahasiswa-mahasiswa yang datang itu kan, waktu dulu di Sabuga itu ada angkatan-angkatan atasnya dikasih penghargaan sama rektor. Mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Ya waktu itu, waktu dia baru masuk diterima itu dia lihat, dia bilang, saya ingin seperti itu. Saya ingin naik panggung dan dikasih penghargaan sama rektor. Nah belum kuliah, dia belum tahu. Nah setelah tahu kenyataannya, baru dia ngerasa syok gitu kan. Ya tapi saya bilang, masih nggak mau itu? Masih, katanya. Berusaha. Dan setahun setelah itu bener, dia dapat penghargaan dari rektor. Penghargaan Ganesha Karsa. Gitu. Dari rektor di depan angkatan baru. Ya, dia naik ke panggung sendiri, dapat penghargaannya langsung dari rektor. Itu penghargaan terhadap apa itu? Waktu itu kalau di sana tuh ada Ganesha Prestasi, di ITB itu ada Ganesha Karsa, Ganesha apalagi saya lupa, ada 4 kalau nggak salah. Nah itu sebagai mahasiswa berprestasi karena dia sudah waktu itu menang lomba nasional ya, tingkat nasional. Mengikuti lomba. Ya, terus entah kriterianya apa lagi, saya nggak tahu, karena yang ikut lomba banyak, lomba nasional, internasional kebanyakan sih. Tapi enggak semua dapat juga. Mungkin ada kriteria lain, saya nggak tahu gitu ya. Tapi anak saya dapat, dan itu pribadi bukan tim. Gitu. Atas nama dia individu ya. Individu. Kan yang lain banyakkan tim gitu ya. Dia individu. Nah, setelah itu nggak lama dia juga ingin exchange ke luar negeri, karena dia lihat temennya ada yang keluar negeri beasiswa. Dia juga, saya mau
Gimana caranya ya? Saya bilang berdoa saja sama Tuhan. Kalau memang yang terbaik, minta. Di semester berapa itu dia? Itu tingkat 3 ya. Tingkat semester 5 kayaknya. Hmm. Kayaknya sekitar seingat saya semester 5. Hmm. Nah, karena di SBM kan 1 tahun 3 semester ya. Jadi cepat gitu Percepatan ya. Percepat ya. Nah, nggak lama dari situ, nggak nyampe sebulan, dia dapat ke Singapura exchange, dibayarin TB Pertukaran full. ini ya, pertukaran mahasiswa Iya. Ya, jadi full semua dibayarin, pesawat. Selama berapa lama? Waktu itu nggak lama sih, cuma hampir sebulan. Oh, oke. Ya di Politeknik apa ya, saya lupa namanya Politeknik. Saya lupa namanya Politeknik apa itu. Bukan Nanyang? Ya, bukan. Bukan. Jadi dia punya program di Singapura tuh, dan dia seleksi dan anak saya masuk gitu. Oke. Dari TB berapa 20 kalau nggak saya dikirim. Nah dia senang setelah di Singapura itu dia pulang, dia ngerasain kuliah di sana seperti apa, situasinya jauh berbeda dengan di Indonesia. Sudah menikmati lah namanya kuliah luar negeri ya. Udah ngicipin lah gitu ya, ngicipin suasananya segala macam. Begitu pulang dia bilang sama saya, "Pak, saya pengen kuliah di luar negeri." Waduh, saya bilang. Candu ini. Terus di mana? Gitu. Awalnya sebenarnya dia pengen ke Jepang, makanya dia di ITB itu dia jadi ketua UKJ ya ITB. Unit kegiatan Ya, ada 400 mahasiswa di bawah dari semua fakultas. Dia ketua umumnya, terus dia bikin terobosan. Mungkin gara-gara itu juga dia bisa dapat penghargaannya. Dia bikin terobosan, bahkan bisa bikin mahasiswa ITB dapat beasiswa ke Jepang dan lewat tes. Dan itu ada yang berangkat. Dan sedangkan untuk anak saya itu malah ditawarin dari Jepangnya tanpa tes. Gitu. Tapi setelah dia pikir-pikir, setelah dia bikin startup di ITB, dia lebih tertarik ke startup dunia. Dia ingin ngembangin startup, ternyata startup itu harus ke Amerika kalau yang bagusnya gitu nih. Nah, akhirnya ya udah dia ganti. Dia udah dapet tuh nggak diambil tuh yang Jepangnya. Nah, dia harus start lagi dari awal, nyusun portofolio, begitu lulus mau ke Amerika. Nah, dan maunya dengan beasiswa. Kalau biaya sendiri nggak akan sanggup, mahal banget di sana. Nah, begitu ajaibnya lagi begitu dia lulus 3 tahun kurang dikit lah ya. Kalau dihitung dari sidang dia udah lulus. Nah, baru sehari setelah sidang dia langsung ditawarin 3 perusahaan tanpa dia lamar kerja. Jadi dia belum pernah lamar kerja. Iya. Untuk bekerja. Jadi dia belum pernah lamar kerja dia. Gitu. Langsung ditawarin. Nah, jadi begitu lulus, dia udah kerja dan 3-3 diambil karena pandemi. Kan online, nggak harus ngantor. Oh gitu. Luar biasa ya, dapat 2 kerjaan aja udah. 2 full time, 1 part time. Nah, 2 full time, 1 part time. 1 part time. Iya, tapi kerjanya di 20 jam. Wow, luar biasa. Oke, terus? Nah, diambil. Nah, terus selain itu juga dia akhirnya diangkat juga jadi dosen tutor ya. Di ITB ngajar semester 1, 2 mata kuliah. Semester 1 dan 2, dan dia termuda. Waktu itu. Di usia berapa itu? Waktu lulus dari SBM? 21 ya. 21 ya. 21 atau ya 21 baru ulang tahun ya. Baru ulang tahun dia ke-21, dan waktu itu saya ingat teman-temannya itu masih kuliah. Yang dulu ngejek-ngejek dia itu ada yang masuk ITB juga. Masih kuliah ya. Iya, yang dulu ngejek-ngejek dia nggak mungkin masuk. Iya, dia udah ngajar mah. Dia nggak di ITB udah ngajar. Nah, itu lucu juga. Dan dia udah kerja waktu itu. Akhirnya singkat cerita ya, dia udah berkarir ya dari awalnya pernah intern juga, staff, jadi project manager, lalu jadi VP juga semua di startup. VP? Ya terakhir di startup, dan itu ganti-ganti perusahaan sih. Ganti-ganti perusahaan, terus atasannya itu dia, tapi uniknya tuh dia selalu jadi tangan kanan dari foundernya. Atasannya ini alumni Harvard. Gitu. Jadi dia di situ banyak dididik sama atasannya ini. Sempat shock lagi di situ. Dengan pola pikir yang berbeda ya. Nah, akhirnya di situ terus dia begitu pandemi udah mereda tahun 2021 ya, udah mulai mereda. Nah, baru dia apply beasiswa LPDP, dan itu ajaib juga rencana Tuhan. Dia kan pengen ngambilnya entrepreneurship, pengen MBA. Tahun-tahun sebelumnya tuh LPDP itu nggak mau biayain MBA
karena mahal banget MBA itu. Kalau S2 ya masih gitu ya, tapi MBA tahun-tahun sebelumnya nggak mau bayarin karena biayanya kan bisa 2-3 kali lipatnya S2 gitu ya. Nah dia waktu dia butuh itu buka jalur baru entrepreneurship. Nah dia daftar dan begitu daftar langsung diterima. Luar biasa dan termuda yang dia dapat. Di usia berapa waktu? Tahun 2021 dia. Berarti usia 22 ya. Jadi setelah lulus 21 dia bekerja hanya kurang lebih 1 tahun ya? 1 tahun, ya kurang lebih 1 tahun. Nah itu karirnya cepat banget ya. Cepat banget. Bahkan bisa mencapai posisi VP tadi hanya dalam jangka waktu 1 tahun itu? Iya, setahun kurang Luar lebih. biasa. Gitu. Okay. Tapi startup kan, bukan big company, bukan lah ya. Startup ya, Tapi kan waktu itu startup kan lagi naik daun. Iya saat itu benar lagi naik. Ya mungkin peluang juga ya, jadi dia cepat jadi orang andalannya gitu ya. Oke, jadi di usia 22 mendapat beasiswa di LPDP. LPDP. Iya, waktu itu saya ingat pengumumannya itu Desember ya. Prosesnya panjang kan, setengah tahun itu. Desember itu pengumuman. 2022-nya dia baru daftar, pertengahan kan baru pembukaannya. Baru daftar. Itu pun karena dia mau ngembangin entrepreneurship, ya tadinya dia mau ke Harvard tadinya. Dia udah punya 5 mentor alumni Harvard. Ya, dan dia udah kontak sama profesor di Harvard juga, 2 profesor. Tapi setelah tadi mau ngambil S2, tapi setelah banyak konsultasi, terus tentang entrepreneurship, sama PDP juga diarahkan, katanya kalau mau entrepreneurship, katanya harus ambil kalau bisa katanya. Itu Indonesia punya cita-cita, banyak yang masuk situ. Kalau bisa ada yang banyak. Itu ada yang nomor 1 di dunia waktu itu masih 30 tahun berturut-turut, sekarang udah 31 tahun berturut-turut ya. Itu dia selalu nomor 1 untuk bidang entrepreneurship-nya. Tapi orang Indonesia jarang yang ada di situ. Dan saya juga tadi nggak tahu. Oh ada ya itu ya. Kita kan kenalnya yang terkenal aja, yang di sini kan yang banyak alumninya kan Harvard, MIT gitu ya. Ada juga di Stanford gitu kan. Nah tapi ada deh namanya Babson College. Saya mikir Babson ya. Nah barulah saya juga waktu anak saya bilang begitu, diarahin ke situ, direktur beasiswa LPDP pun bilang entrepreneurship itu kalau bisa masuk situ katanya. Jagonya di situ ya? Iya itu paling top di dunia katanya 30 tahun terakhir katanya. Saya bilang gimana caranya? Terus saya nggak percaya ya, saya nggak begitu yakin gitu ya. Saya tanya-tanya, ya direktur beasiswanya bilang gitu, kemana-mana dia bilang gitu. Terus saya tanya ke berapa alumni Harvard yang kenal gitu. Anak saya juga tanya ke mentor-mentornya, yang alumni Harvard, alumni MIT, alumni itu mereka bilang, oh ya memang benar katanya. Cuma memang nggak banyak orang tahu kalau Indonesia katanya, karena jarang katanya. Nah, memang benar itu katanya kalau entrepreneurship. Bahkan waktu itu anak saya diarahkan, kamu mau ambil apa? Karena anak saya kan passionnya di pendidikan ya. Jadi dia waktu itu rencana juga ngambil education di Harvard ya. Ada beberapa mentornya dia juga alumni situ. Nah dia passion di pendidikan. Terus mentornya bilang, kamu sebenarnya mau apa? Mau di pendidikan? Oke, kamu ambil Harvard. Kamu mau entrepreneurship? Ambil yang Babson. Katanya. Atau kamu mau finance? Karena dia satu lagi di UPenn kan. Finance UPenn yang terbaik. Jadi kamu pikirin dulu. Nah setelah itu cukup lama dia mikirin, setahun. Dan dia konsultasi akhirnya karena mau ngembangin startup, bidang education, pendidikan, diarahkan bahwa harusnya ambil MBA, bukan S2. Nah rubahlah dia. Akhirnya tadinya mau ngambil ke Babson itu juga, tadinya mau S2 jadi MBA. Akhirnya jadi ambil MBA? Iya, pas mau daftar nggak bisa. Oh. Karena untuk daftar MBA di Amerika itu yang top ya. Itu syaratnya paling minim itu 3 tahun sudah kerja level manajerial. Oh. Nah, jadi sedangkan beasiswa LPDP itu ada masa waktunya. Kalau misalkan udah dapat, belum dapat LOE istilahnya, belum daftar ke universitas. Kan kalau udah dapat langsung berangkat ya. Itu dikasih waktu 18 bulan seingat saya. Nah, karena waktu itu pandemi jadi 24 bulan. Jadi tahun kemarin mau tidak mau harus daftar. Nah, waktu itu dihitung, wah ini nggak cukup waktunya kalau ambil MBA. Tapi kalau ambil S2 itu hanya 9 bulan di Amerika itu. Kalau misalkan MBA kan 2 year, ambil yang full MBA itu 2 year gitu. Dan lagian kalau 2 tahun kan bisa lebih banyak lah belajarnya. Akhirnya itu juga kuasa Tuhan lah ya.
Kita pikir nggak mungkin nih, nggak cukup nih, nggak daftar bisa daftar itu kan awal-awal tahun ya, baru kuliah akhir-akhir tahun itu summer ya. Akhirnya dia bilang nggak apa-apa nekat saja. Di last minute di terakhir daftar dia. Kalau misalnya nggak keterima ya udah, ya kan? Dia daftar dan kuasa Tuhan terima. Kalau tadi Pak Yunus kan waktu di mana tadi pengumumannya di Samosir ya. Kalau saya lagi di mall, lagi makan bertiga, tiba-tiba ada pengumuman diterima. Tanya, itu nangis. Kita lagi sekeluarga rame-rame gitu ya, lagi makan gitu. Sampai orang-orang lihat gitu. Nah, pasti ada berita duka apa gitu. Iya. Nah itu. Nah akhirnya masuk dan dia daftar 3 MBA. Itu yang lain juga ada, Ivy League juga apa, dan dia itu semua manggil dia. Itu luar biasa. Akhirnya dia putuskan dia ambil di yang terbaik. Nah, tahun 2023. Tahun kemarin. 2023 dan ternyata begitu masuk bener. Dia paling muda. Jadi rata-rata temennya itu 10 sampai 20 tahun di atas atasnya. dia. 30-an tahun ya di atasnya ya. Iya, rata-rata di atas 30 sih. Biasanya yang ambil MBA itu kalau S2 memang muda-muda gitu. Karena tanpa syarat kan. Ya, begitu lulus lanjut bisa kan. Betul. Dan itu juga sampai sana sempat shock juga dia. Karena ya ternyata lebih berat dari S2 katanya. Jadi berangkat ke Amerika itu bulan berapa? Berangkat bulan Agustus 2023. 2023 ya. Jadi sekarang sudah 1 tahun ya di sana ya? Iya 1 tahun lebih. Dengan program 2 tahun? 2 tahun. Oke. Nah ini yang seru ini. Apa yang terjadi di Amerika? Ini juga ternyata si bocah gitu ya. Proses itu gak pernah berhenti ya. Dia sempat ini juga sih, kaget juga gitu ya. Karena MBA itu ternyata mementingkan matematik. Ketemu dia lagi. Iya kan, sebelumnya juga ada GMAT kan. GMAT itu kan basicnya ke logika matematik gitu ya. Ya ketemu lagi di sana. Ketemu yang berbasis matematik lagi. Ya itu dia harus struggle lagi di situ. Belum lagi cuaca. Dia tuh nggak takut dingin ya, nggak kuat dingin ya. Di Bandung aja suka kedinginan. Di sana pas musim dingin. Itu handicap yang terbesar ya bagi orang-orang Asia khususnya Indonesia ya. Karena di Boston itu memang paling ekstrim katanya di Amerika tuh cuacanya perubahan itu. Jadi pagi-pagi bisa minus, siang-siang tuh bisa dekat-dekat 30 derajat. Jadi ekstrim banget ya. Dan anginnya tuh besar banget. Gitu. Nah, jadi itu yang membuat dia juga diproses di situ. Ya dia keteteran, harus ya pontang-panting seperti di ITB dulu. Gitu. Waktu di ITB masih tinggal dengan keluarga. Ya. Ini harus sendiri. Iya, dan dia akhirnya merasa ternyata waktu dia merasa pontang-panting di ITB itu ternyata itu baru level yang masih jauh gitu dari proses dia sekarang gitu. Tapi ya puji Tuhan 1 semester dia mulai adaptasi. Semester 2 dan mulai semester 2 dia mulai kelihatan prestasinya. Jadi suka jadi yang terbaik gitu ya. Terus akhirnya lulus semester 2 dia jadiin co-author profesor di sana untuk bikin business case, dan itu kalau jadi mungkin bisa jadi orang Indonesia pertama ya yang namanya ada di business case MBA di Amerika ya. Luar biasa. Di sekolahnya dia ya. Terus itu mulai itu semester 2 udah mulai Tuhan tolong dia mulai bisa menyelesaikan diri, dan semester 3 ini bahkan di luar kuliah dia kemarin baru jadi board fellows. Jadi dia dewan pembina. Dan pembina untuk lembaga nirlaba untuk pengembangan pendidikan remaja dan anak di Amerika. Dan itu saya cek di Google tuh ternyata terbesar di Massachusetts. Gitu. Nah dia dari itu baru tugas minggu yang lalu. Terus dia juga kemarin daftar apalagi itu jadi dapat pelatihan profesional gitu ya untuk kepemimpinan global ya. Itu terus banyak ada beberapa prestasi-prestasi yang saya lihat unbelievable gitu kalau ingat background dia gitu ya. Tak percaya tapi nyata ya. Iya ya itulah semua kasih karunia Tuhan ya. Jadi makanya saya senang cerita itu. Maksud saya supaya banyak orang tua termotivasi lah ya, bahwa kalau anak kita kondisinya seperti apapun ya,
Pokoknya jangan hakimi dia lah. Ya. Jangan pernah dibunuh apapun yang menjadi keinginan dan cita-cita dia. Ya, dorong terus aja. Walaupun menurut logika kita ya mungkin pengalaman kita sekian puluh tahun gak mungkin gitu. Tapi gak apa-apa lah tuh. Minimal sulit gitu ya. Iya, karena kalau kita merasa gak mampu ya, kalau kita merasa kan kita masih ada Tuhan yang mampu. Ya berserah aja sama Tuhan. Buat Tuhan gak ada yang mustahil mau bikin apapun. Bagi kita tidak bisa, bagi Tuhan itu biasa. Iya, betul. Bagi kita itu sangat besar, bagi Tuhan itu remeh-temeh, kecil. Betul. Iya, jadi saya juga sering menekankan sama anak, saya bilang gitu. Apapun yang dicapai sekarang, saya bilang gitu ya. Mungkin belum apa-apa, saya bilang. Kita nggak tahu. Tuhan persiapkan apa untuk masa depan kita. Mungkin apa yang nggak pernah terpikirkan, nggak pernah terlintas gitu dalam pikiran kita, dalam hati kita, itu yang mungkin yang Tuhan sediain, saya bilang gitu. Jadi ya udah maju aja. Mana jalan yang Tuhan buka dan berdoa. Kalau tidak baik jalannya Tuhan tutup. Jadi jangan pernah kecewa. Saya selalu menekan gitu sama anak saya. Seringkali kita minta yang baik-baik dari Tuhan. Iya. Tapi ternyata Tuhan berikan yang terbaik. Betul. Ya, betul. Bukan yang baik lagi yang Tuhan berikan. Iya. Tapi yang diberikan adalah yang terbaik sehingga seringkali kita terkaget-kaget. Betul. Tapi harus tempuh proses yang Tuhan sudah tetapkan. Betul. Itu. Cuma seringkali kita yang banyak komplain. Iya, sudah minta, Iya. ngatur lagi. Betul. Harus begini, harus begitu. Aduh, emang Tuhan itu pesuruh kita apa? Gitu Iya, ya. betul. Oke. Jadi saat ini dia semester 3 ya. Iya, dia udah semester 3 sekarang. Semester 3 dengan berbagai prestasi yang sudah diraih selama kuliah di sana. Iya, bahkan dia juga masih sampai sekarang di tengah kesibukannya dia masih mentoring anak-anak Indonesia dari sebelum berangkat sampai sekarang dia masih menyediakan waktu untuk mentoring anak-anak Indonesia yang mau kuliah di universitas yang top di Amerika ya. Jadi sekarang mentinya itu udah tersebar di Stanford, di Harvard, di Oxford, bukan Oxford, Cambridge ya. Terus di mana MIT, NYU, universitas-universitas yang top lah di dunia, banyak mentinya dia. Dan dia sampai dijulukin Golden Hand. Karena menti yang menurut teman-temannya nggak mungkin bisa lolos sama dia ditanganin lolos. Kalau sampai orang geleng-geleng kepala gitu. Kalau orang sana pakai istilah Golden Hand, kalau kita di ini pakai istilah bertangan dingin. Oh iya, tangan dingin ya. Iya kan? Apa saja yang dia pegang berhasil. Iya. Dan itu pasti kuasa Tuhan itu. Iya. Gitu, karunia Tuhan. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih cita-citanya Vio? Apalagi setelah dia nanti lulus dari sana. Iya, satu hal sih dia tuh selalu ingin jadi berkat. Ya. Makanya banyak orang ya, waktu dia sebelum berangkat, karena dia terkendala pengalaman kerja itu. Orang lain kan biasanya suka nggak mau mentorin orang lain, takut saingan sama dia. Karena dia kan belum apply universitas. Nanti saingan dong gitu ya. Dia enggak. Dia malah mentoring. Yang mau ke universitas, yang dia tuju pun dia mentoring sampai orang itu lolos. Dan berangkat duluan. Tapi usianya di atas dia sih. Ada satu orang berangkat duluan. Dia mentoring. Gitu. Terus yang ke universitas lain juga dia mentoring. Jadi dia nggak ada rasa takut kesaing gitu. Dia enggak gitu. Kan kebanyakan orang gitu ya. Kalau sama-sama takut bersaing sama dia, memperkecil peluang dia untuk lolos gitu. Apalagi ada satu cara yang sebenarnya itu adalah menghambat diri sendiri. Iya. Yaitu punya prinsip begini, kalau saya nggak bisa pergi, kamu juga nggak boleh. Iya. Gitu? Oke lah saya nggak pergi, tapi yang lain juga tidak boleh pergi. Nah itu senang lihat orang susah ya. Tapi susah lihat orang senang. Tapi kebalikan, membantu orang lain untuk pergi. Orang lain belum pergi, ini dulu. Tuhan bukakan jalan karena Tuhan tahu hati manusia kan. Betul. Tulus atau tidak tulus. Betul. Dan ternyata dengan cara begitu yang mungkin bagi sebagian orang yang nggak populer cara gitu ya. Sebelum dia berangkat dia udah ditungguin di sana. Udah banyak yang nungguin gitu. Kan sudah firman Tuhan bilang, berilah maka engkau akan diberi. Betul. Ya kan? Nah, bukalah kesempatan, maka kesempatan terlebih dahulu terbuka untuk engkau. Iya. Gitu. Nah, makanya beberapa hari lalu saya kepikir. Kan tamu saya yang lalu kan penulis buku. Oh iya. Saya sih bisa nulis lah.
Setidaknya ada 2 buku saku kecil yang sudah saya tulis. Iya. Tapi memang saya tidak punya obsesi menjadi penulis. Iya. Nah, setelah selesai saya pikir-pikir, yalah nanti kalau ada waktu mau nulis buku lah. Nah, kemudian terpikir buku apa ya? Sukses. Itu yang paling, yang paling menjual gitu kan? Iya. Rahasia keberhasilan. Lebih spesifik lagi lah. Bagaimana mengundang rezeki. Wah, asal namanya Chen, namanya duit itu orang udah kejar ya. Dan ternyata dari hasil pemikiran saya, mengundang rezeki itu salah satu yang paling penting adalah jangan pelit. Iya. Itu aja. Jangan pelit. Kalau mau buka rezeki yang datang, jangan pelit. Iya. Nah, termasuk buka peluang orang lain, maka peluang untuk diri sendiri datang. Betul. Beri pada orang lain, kita malah dapat. Betul. Tapi kalau kita pelit, apalagi sampai nutup kesempatan orang lain, kesempatan kita juga jelas-jelas tertutup itu. Iya. Iya kan? Betul. Oke, Pak. Mungkin ada satu hal yang kami juga pengen tahu. Kalau bercita-cita besar, diantaranya kuliah di luar negeri, itu kan impian banyak orang ya. Betul. Karena itu kan menyangkut satu biaya. Iya. Kalau nggak mau keluar biaya ya beasiswa. Iya. Syaratnya juga minta ampun gitu ya. Tapi ada satu syarat yang tidak kalah pentingnya. Bahasa asing. Betul. Tanpa bisa berbahasa asing sekamu sepintar apapun ya susah dong. Betul. Iya kan? Nah, bagaimana Vio sejak SD, SMP ataupun SMA dalam hal bahasa asing ini, bahasa Inggris? Iya, sebenarnya bahasa Inggris Vio nggak terlalu bagus Oh. amat sih, bagus adiknya malah ya. Oh. Iya, lebih bagus adiknya sebetulnya. Dia juga persiapannya juga kan, ya karena setelah kuliah baru terbuka pikirannya ya. Jadi persiapan dia juga agak mepet sih. Tapi Itu bisa sebetulnya. lulus TOEFL? Bisa mepet-mepet sih. Udah deket-deket. Yang penting mendekati gitu ya, atau bisa lulus lah ya? Bisa Dia lulus ya? ya. Cuma mepet-mepet. Tapi kalau saya sarankan sih jauh-jauh lah Iya, ya. lebih baik ya Iya. persiapannya ya. Karena ada yang Vio tuh sampai 5 kali TOEFL-nya. Tes TOEFL 5 kali. Itu ngulang lagi gitu. Tapi kalau sekarang sudah kayak air lah ya cas-cisnya ya. Iya, karena kepaksa kali Terpaksa ya. kan sudah tinggal di Amerika Iya. kan. Terutama kalau mau universitas stop ya, itu TOEFL-nya hampir sempurna ya. Jadi banyak juga orang Indonesia itu terkendala di situ. Dan lagi Pak, untuk bicara mungkin relatif mudah, Iya, tapi iya. untuk menulis, itu lebih susah. Betul. Sedangkan Ya, kalau ada kuliah, tata grammarnya, Iya. bahasa tulis ilmiah juga lebih lagi, betul. gitu kan. Tapi kalau dia bisa menjadi co-author tadi itu udah luar biasa itu. Iya, itu juga nggak nyangka sih. Kan nyangka ya. Nggak nyangka sih. Oke. Bahasa memang sebaiknya sejak awal anak-anak bersiap-siap lah ya. Kalau Iya. mau kuliah ke luar negeri. Iya. Dan saya jadi ingat nih satu hal yang saya juga kaget. Dia sekarang ngajar S1 Di sana. di kampusnya ya. Mulai semester ini. Jadi di antara berbagai macam kesibukan Iya. masih sempat. Ya ada 5 kegiatan yang saya ingat, yang saya tahu ada 5 atau ada lebih. 5 kegiatan rutin, termasuk dia bangun ini juga, bikin ngerancang kurikulum untuk Indonesia ya, pendidikan Indonesia. Karena memang passionnya di pendidikan. Dia udah ngerancang dan berapa bulan kemarin kalau nggak salah launching. Boleh tahu kira-kira nanti pulang ke Indonesia impiannya apa? Membangun pendidikan di Indonesia sih. Di mana kira-kira lembaga yang dia Belum tahu ya? belum tahu gitu. Baik, Pak, satu lagi Pak. Sekarang masuk semester 3 dengan berbagai prestasi yang dia sudah raih di sana ya. Iya. Sudah ada income yang dia dapat Pak di sana Pak? Ya ada sih tapi nggak begitu besar lah karena saya sambil kuliah ya. Karena mau nggak mau ya terus terang kalau ngandalin beasiswa aja sulit ya. Beasiswa itu mepet banget ya. Dan ada beberapa hal yang tidak tercover oleh beasiswa gitu. Jadi biasanya kalau mahasiswa Indonesia yang di sana itu pasti ada dia nyambi apalah gitu kan. Nggak apa-apa. Iya karena Toh juga itu pelajaran penting dalam hidup kan. Betul. Karena nggak ada itu ada banyak hal lah ya. Cuma kalau misalkan ada yang mau keluar negeri dengan beasiswa, saran saya persiapkan gitu ya. Selain beasiswa harus ada dana talangan lah ya. Pak Victor masih selama dia berangkat sampai sekarang masih pasok juga untuk dana? Sejak dia kuliah S1 dia udah lepas ya. Udah.
Udah mandiri finansial ya. Anak saya yang satu lagi adiknya malah begitu lulus SMA. Sebelum kuliah dia sudah lepas ya, udah nggak mau dikasih uang saku sama orang tua. Enak ya. Jadi persiapan ke Amerika semua biaya dia. Hasil kerja dia sebelumnya, tapi habis. Habis itu semua. Iya. Oke, Pak Victor. Iya. Sebelum kita akhiri podcast kita ini, yang sukacitanya ada, harunya juga ada gitu ya. Iya. Syukurnya apalagi gitu ya. Banyak orang tua di luar sana yang menonton podcast kita ini juga mungkin menyimpan keinginan anak-anaknya juga bisa berhasil. Amin. Kalaupun tidak keluar negeri mungkin bisa berhasil berprestasi di Indonesia. Iya, Tapi sesuai passionnya. Iya, tapi kalau dilihat, tapi anak saya kelihatannya, aduh prestasinya, ya kan ada keraguan. Iya. Apa yang Pak Victor bisa sampaikan kepada orang tua yang punya anak yang mirip-mirip seperti Pak Victor? Iya. Aduh, hopeless lah gitu ya kalau lihat prestasi akademiknya gitu ya. Nah, juga kepada anak-anak yang sekarang sedang sekolah, yang nanti akan masuk ke perguruan tinggi pilihannya, apa yang Pak Victor bisa berikan pesan kepada mereka? Silakan. Saya jadi teringat satu kejadian ya. Ini terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi waktu anak saya itu PK itu persiapan keberangkatan LPDP. Dia karantina kan di Jakarta kan. Apa singkatan PK itu? Persiapan keberangkatan. Oh, persiapan keberangkatan. Nah, LPDP itu sebelum berangkat dia lepas ke luar negeri itu sama mereka kumpulin dan mereka training selama hampir seminggu. Nah, pulangnya tiba-tiba dia meluk kami gitu. Pak terima kasih ya atas didikannya sampai bisa di tahap ini waktu dia persiapan keberangkatan udah mau berangkat kan sebulan 2 bulan sebelum berangkat. Nah, saya bingung kenapa saya bilang gitu. Ada Kok pulang-pulang gitu pulang-pulang kok tiba-tiba meluk nangis gitu ya. Terus dia cerita di sana katanya. Di karantina itu? Iya di karantina itu kan ya generasi muda yang hebat-hebat ya yang bisa dapat LPDP. Ya. Iya itu banyak yang diterima di MIT, Harvard, di top-top dunia, Cambridge, Oxford gitu kan ya. Trainernya ngomong gini, katanya dari LPDP, kalian itu ya jangan bangga bisa masuk Harvard, MIT, Oxford, Stanford dan sebagainya. Kalian tuh tidak hebat. Yang hebat tuh orang tua kalian sebenarnya yang mendidik kalian. Itu yang hebat, bukan kalian, dia bilang gitu. Nah itu dan rupanya itu menyentuh hatinya gitu ya. Terus bikin mereka sadar gitu anak-anak LPDP ini jangan sadar. Sombong kamu. Iya, itu kan banyak yang ngerasa. Hebat saya ini loh saya. Iya. Ada di atas kamu ini. Iya, mungkin dari situ mereka mulai termasuk anak saya mulai merenung gitu apa yang membuat mereka di titik itu gitu. Jadi memang kuncinya di orang tua. Seperti tadi Pak Yunus bilang di awal ya. Sebagai orang tua kita harus satu jangan menghakimi anak. Jangan menghambat membunuh apalagi cita-citanya. Cita-citanya mau apapun doronglah walaupun menurut kita mustahil, menurut kita rasanya nggak mungkin gitu ya. Tapi percaya aja lah ya. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang mampu. Yang penting anak itu berjalan di jalan Tuhan. Yang penting anak itu takut akan Tuhan. Nah, itu aja. Gitu. Apalagi kalau anak-anak saya itu saya tanya ya, kamu mencapai ini, mencapai itu, meraih ini, meraih itu, tujuannya apa sih? Dia bilang memuliakan Tuhan, Pak. Nah, ya udah, kalau gitu benar. Nah, saya udah nggak khawatir lagi gitu. Satu hal Pak yang perlu kita tegaskan kepada para penonton kita, bahwa tidak perlu harus jadi orang kaya, konglomerat dulu, baru anak kita bisa berhasil. Betul. Apalagi harus punya banyak uang dulu, baru anak kita bisa kuliah di luar negeri. Ya, jadi jangan sampai orang bilang begini, iyalah Pak Victor kan orang yang siapa nggak kenal Pak Victor, uangnya nggak berseri, ya apapun, ya toh. Saking nggak adanya ya, jadi nggak berseri. Ya, artinya ini perlu kita tegaskan bahwa siapapun orang tua, ekstrimnya, kamu nggak punya uang sekalipun, tapi kamu masih punya Tuhan, masih punya iman, masih punya keyakinan. Kamu bisa sukses, anakmu bisa sukses. Betul, dan itu banyak dibuktikan sama anak LPDP. Banyak sekali. Jadi penegasan ya, bukan cuma Vio, tapi masih banyak contoh anak-anak lain. Banyak sekali, termasuk yang salatnya viral waktu itu. Ya itu sebenarnya dulu Vio yang bantu juga. Sampai dia bisa kuliah di jurusannya di Stanford yang saya nggak usah sebutin dia namanya, pasti udah tahu. Oke. Ya.
Baik, terima kasih banyak Pak Victor sudah berbagi kisah bagaimana perjalanan Vio dari tadi SD, SMP dipanggil-panggil terus gitu ya. Kesulitannya bahkan ternyata waktu mau masuk kuliah juga perjalanan yang luar biasa, tapi mujizat terjadi. Mujizat terjadi malah ada handicap lagi, ketemu lagi matematikanya dan sampai di luar negeri pun semuanya. Tapi itulah proses yang suka tidak suka harus dijalani. Tapi selama Tuhan beserta dengan kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Betul. Ya. Terima kasih Pak Victor. Terima kasih Pak Kiranya Yunus. nanti Vio kapan? Tahun depan ya selesai ya? Tahun depan selesai, tapi belum tentu langsung kembali ke Indonesia. Tapi kita doakan walaupun belum tentu langsung, tapi dia akan berkarya untuk bangsa dan untuk negara bangsa. Indonesia. Betul. Ya, terima kasih Tuhan Yesus berkati Pak untuk Tuhan Yesus berkati. kesaksiannya. Oke. Para penonton, itulah perbincangan saya dengan Bapak Victor Asi, betapa kasih Tuhan luar biasa di keluarga ini, khususnya yang terjadi pada putri sulung dari Pak Victor, yaitu Vio. Saya belum sebutkan dengan nama lengkapnya Pak. Vio apa Pak? Vioni Giovanni. Vioni Giovanni. Oke. Nah, kita selalu sebut hanya Vio, tapi nama lengkapnya adalah Vioni Giovanni yang saat ini sedang kuliah di Amerika Serikat lewat jalur beasiswa, dan puji Tuhan luar biasa prestasi yang dia capai selama kuliah di sana, dan semua itu dalam bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berani bermimpi tapi juga berani menjalani prosesnya. Jangan pernah takut menghadapi kesulitan selama Tuhan Yesus bersama dengan kita. Maka yang besar menjadi kecil, yang kecil bisa menjadi besar. Besar menjadi kecil adalah masalah, tapi hasil, walaupun kita orang kecil, kita bisa menghasilkan yang besar. Dan semua itu kita kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, di mana ada kasih yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah lupa untuk mengkisahkan itu. Ya, jangan kita mau terima kebaikan dari Tuhan tapi tidak mau memuliakan nama Tuhan. Saya Yunus Timotius mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Selalu kami harapkan bantu kami untuk subscribe, untuk like dan share supaya video ini, supaya podcast ini memberkati semakin banyak orang. Sampai bertemu di podcast episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.